Lesson note kalkulus 3 untuk minggu pertama, yaitu Fourier series and transform, differential dan transformasi Fourier. Learning outcome. Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari transformasi Fourier dan transformasi Z untuk fungsi tertentu. Offline materi atau subtopik: 1. Direct Fourier. 2. Kesimetrian fungsi. 3. Transformasi Fourier. 4. Inverse transformasi Fourier. Fourier series and transform. Direct Fourier. Suatu fungsi periodik dapat diuraikan menjadi komponen-komponen sinus. Penguraian ini yang lain adalah pernyataan fungsi periodik ke dalam direct Fourier. Jika fungsi T adalah fungsi periodik yang memenuhi persyaratan Dirichlet, maka fungsi T dapat dinyatakan sebagai direct Fourier. Yaitu fungsi T dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari AN kali cos n omega 0 T ditambah Bn kali sin n omega T. Yang dapat kita tuliskan sebagai A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga dari akar AN kuadrat tambah BN kuadrat kali cos dalam kurung N omega T dikurang theta N. Mana kita akan membuktikan bahwa AN cos N omega 0 T tambah Bn sin N omega 0 T itu sama dengan akar AN kuadrat tambah Bn kuadrat kali cos dalam kurung N omega 0 T kurang theta N. Pembuktian ini di tempat yang tersendiri. Di mana kita misalkan AN cos N omega 0 T tambah Bn sin N omega T sama dengan Cn. Kemudian supaya AN menjadi 1, maka ini dikali dengan 1 per AN. Karena AN kali 1 per AN adalah 1. Sehingga AN kali 1 per AN adalah 1. Ini kali cos N omega 0 T ditambah Bn kali 1 per AN adalah Bn per AN kali sin N omega T sama dengan Cn kali 1 per AN. Cn kali 1 per AN adalah Cn Cn per AN. Kemudian kita misalkan
BN per AN ini adalah sama dengan tangen theta N. Sehingga bentuk dari ini kita ganti dengan tangen theta N. Jadi ini tetap kosinus N omega T. BN per AN nya tadi kita misahkan dengan tangen theta N, kita ganti. BN per AN adalah tangen theta N. Ini tetap sin N omega T sama dengan Cn per AN. Kemudian tangen theta N kita ubah bahwa tangen itu adalah sin per cos, sehingga tangen theta N adalah sin theta N per cos theta N. Supaya hilangkan pecahan, penyebutnya cos theta N harus kita hilangkan atau menjadi satu. Ini maka kita kalikan dengan kosinus theta N, sehingga terjadi, kita kalikan cos theta N kali cos N omega T tambah sin theta N cos theta N kali cos theta N nya dicoret, tinggal sin theta N kali sin N omega T sama dengan Cn per AN kali cos theta N. Bentuk ini boleh kita balik, A kali B sama B kali A. Jadi cos theta N kali cos N omega T. Ini boleh kita balik, kosinus N omega T kali cos theta N. Ini kita balik juga, sin N omega T kali sin theta N. Jadi maksudnya kita mengutamakan N omega T nya di depan supaya sesuai dengan pembuktian. Yang tetap. Nah, kita tahu rumus kokos sin adalah kokos tambah sin adalah cos sudut pertama. Kalau sini tambah, tandanya kurang, min. Jadi kokos sin cos sudut pertama dikurangi sudut kedua. Ini sudut pertama, kedua, pertama, kedua. Jadi kokos sin kosinus, sudut tandanya berlawanan. Kalau ini plus jadi min, kalau ini min jadi plus. Sudut pertama N omega T, sudut kedua theta N. Yang ditetap. Kemudian ini kita balik. Ini kita letakkan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi Cn per AN kali kosinus theta N adalah kosinus N omega T dikurang theta N. Nah, kita cari Cn-nya. Cn-nya adalah AN-nya kali silang, ya, nanti di sini AN kali silang. Kosinus theta N-nya silang ke bawah. Jadi Cn itu adalah AN kali cos N omega T kurang theta N per cos theta N. Nah, ini yang kita akan buktikan nanti sama dengan akar dari AN kuadrat tambah cos AN kuadrat tambah dengan BN kuadrat. Nah, tangen kita gambarkan, tangen theta N adalah BN per AN. Di sini tadi kan, tangen theta N adalah BN per AN. Jadi kalau kita gambarkan, tangen itu adalah Y per X, jadi BN per AN. BN per AN. Kemudian ini kita misalkan dengan Rn menurut Pythagoras, En kuadrat adalah, kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dari kaki-kaki siku-sikunya. Jadi En kuadrat adalah An kuadrat ditambah Bn kuadrat, sehingga Rn adalah akar dari N kuadrat tambah Bn kuadrat. Nah, karena dalam rumusnya mengandung kosinus theta N, kita cari kosinus theta N. Kosinus theta N nya adalah, kosinus adalah X per R. Ini Y, ini X per R. Jadi berarti AN per EN. Kosinus adalah AN per EN.
dimana ini juga sifat garis silang, kita tukar letak Rn nya ke atas, cos theta n nya ke bawah, sehingga Rn adalah An per kosinus theta n. Kita balik, An per cos theta n adalah Rn, ya. An per cos theta n adalah Rn. Kemudian Cn tadi kita sudah peroleh bahwa Cn adalah An per cos theta n kali cos dalam kurung n omega t kurang theta n. Kita salin lagi sini. Ini kita pindahkan ke bawah. Kemudian An cos theta n nya kita substitusi dengan akar An kuadrat tambah Bn kuadrat. Maka Cn kita peroleh, ya, Cn kita peroleh akar An kuadrat tambah Bn kuadrat kali kosinus n omega t kurang n. Sehingga bentuk yang pertama tadi An kali cos n omega t ditambah Bn kali sin n omega t yang sama dengan Cn. Cn nya kita substitusi dengan akar An kuadrat tambah Bn kuadrat kosinus dalam kurung n omega t dikurang del n. Terbuktilah bahwa rumus perubahan yang tadi, bahwa An, ya, An kali cos n omega t tambah Bn kali sin n omega t bisa berubah menjadi akar An kuadrat tambah Bn kuadrat dalam kurung kosinus n omega t dikurang theta n. Koefisien Fourier itu ada A0, ini nolnya subscript ya, bukan datar tapi A, nolnya di bawah. Ini sebenarnya ini adalah A0 kecil ya. Koefisien Fourier A0 An juga, dan Bn, dimana A0 adalah 1/T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 positif T0 per 2 fungsi T dt. An adalah 2/T0 integral min T0 per 2 sampai plus T0 per 2 kali fungsi T cos n omega 0 t dt, dimana n nya positif. Demikian juga Bn 2/T0 T0 per 2 min T0 per 2 sampai plus T0 per 2 fungsi T sin n omega t dt, n nya juga positif. Secara umum dari Fourier biasa ditulis fungsi T, di mana T adalah waktu, time. Fungsi T adalah A0 per 2 ditambah sigma dalam kurung An kali cos MP T per L ditambah Bn kali sin MP T per L, di mana A0 adalah 1/L integral min L sampai L fungsi T dt. An sama dengan 1/L integral min L sampai L fungsi T cos MPT per L dt. Bn adalah 1/L integral min L sampai L fungsi T kali sin NPT per L dt. Dimana satu periodik itu dari min L sampai L, dimana kita tahu bahwa min L sampai L sepanjang L tambah L jadi 2L. Jadi satu periodik sama dengan 2L ya, satu periodik 2L. Itu periodik kita umpamakan T0.
T0-nya 2L, berarti L adalah T0 per 2. Sehingga A0 sama dengan sesuai rumus yang tadi. Rumus yang A0 adalah sampai L integral min L sampai L fungsi T dt. Maka L nya kita substitusi dengan, ya, karena T0 adalah 2L, sehingga L adalah T0 per 2. Substitusi L dengan T0 per 2, sehingga 1 bagi T0 per 2 adalah 2 per T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. Tetapi dalam rumus yang tadi, rumus umumnya adalah A0 per 2 ini, nanti rumus umumnya adalah A0 dibuat. A0 per 2 itu adalah A0, ya. Oke. Sehingga A0 per 2 hasilnya seperti 0 ini, ya. Seperti 0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. Kemudian kita tahu kecepatan sudut adalah 2pi per T, ya. Kecepatan sudut adalah 2pi per T, di mana sudut rumus umumnya tadi bahwa AN dan BN ini sudut kosinus dan sinnya adalah MPT PL. MPT PL, sehingga MPT PL adalah MPT per L nya adalah T0 per 2 tadi, T0 per 2. Kalau kita bagi dibalik, jadi di 2 naik ke atas, di 2pi per T0, dimana kita tahu 2pi per T0 adalah omega 0, sehingga 2pi T PL adalah bisa diganti dengan N omega 0 T, sehingga N adalah yang rumus umumnya adalah dari sampai L integral min L sampai L fungsi T cos sudutnya MPT PL dt, dimana L nya kita ganti T0 per 2, sedangkan MPT PL adalah N omega 0 T, sehingga terdapatlah rumusnya 1 dibagi T0 per 2, 2 per T0, ini tetap sudutnya di sini N omega 0 T dt, sehingga rumus umum dari AN 2 per T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T kosinus N omega T dt. Ini rumus yang ada di depan. Demikian juga BN. BN adalah PL integral min L per L fungsi T sin NPT PL dt. L nya kita substitusi dengan T0 per 2. Kemudian MPT PL adalah N omega 0 T, maka kita boleh 1 dibagi T0 per 2, 2 per T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T sin N omega T dt. Nah, kita tahu sebelumnya tadi ini bahwa rumus umumnya ini, sehingga rumus yang tadi fungsi T A0 per 2 itu dianggap, ya, A0 per 2 itu adalah A0, ya. Fungsi A0 per 2 itu adalah A0, ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga AN kali kosinus N omega 0 T ditambah BN kali sin N omega 0 T
di mana A0-nya adalah A0 per 2. Jadi di sini sebetulnya A0 per 2 dari ini yang tadi kita sudah buktikan bahwa A0 per 2 nya bernilai seperti 0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt, sehingga A0 nya adalah sepel T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. Sebenarnya dari rumus ini adalah A0 per 2 menjadi A0 saja, ditulis A0, di mana AN-nya adalah 2 per T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T kosinus N omega T dt. Kemudian juga Bn 2 per T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T sin N omega 0 T dt. Inilah rumus yang ada pada materi yang diberikan. Pada fungsi-fungsi yang sering kita ketemui, banyak diantara koefisien Fourier-nya bernilai 0. Keadaan ini ditentukan oleh kesimetrian fungsi T. Kita akan melihatnya dalam uraian berikut ini. Kesimetrian fungsi. Simetri genap suatu fungsi dikatakan mempunyai simetri genap jika fungsi T sama dengan fungsi min T. Salah satu contoh fungsi yang memiliki simetri genap adalah fungsi kosinus, karena kosinus omega T sama dengan min kosinus dari min omega T, seolah minnya diabaikan. Fungsi genap fungsi T sama dengan min fungsi T. Fungsi T dengan fungsi T dengan fungsi dari min T, ya. Fungsi T dengan fungsi dari min T. Jadi fungsi cos omega T sama dengan kosinus dari min omega T. Hasil tetap kosinus omega T. Untuk fungsi semacam ini, maka kalau dari Fourier-nya adalah fungsi T adalah A0 ditambah sigma dalam kurung AN cos N omega T ditambah Bn sin N omega T, maka kalau kita masukkan nilai T-nya kita substitusi min T, fungsi T menjadi fungsi min T. Di sini kosinus dari N omega 0, T-nya diganti min T. Kemudian sini juga diganti min T, di mana kosinus min alfa adalah cos alfa. Jadi berarti minnya diabaikan. Di kosinus min alfa cos alfa, jadi min ini soalnya tidak ada, tetapi sin min alfa min sin alfa, maka minnya keluar, min Bn kali sin N omega 0 T.
Jadi fungsi T-nya untuk membuktikan bahwa ini fungsi genap, bahwa fungsi genap adalah terjadi kalau fungsi T sama dengan fungsi min T, atau fungsi min T sama dengan fungsi T, ya. Nah, T-nya kita substitusi dengan min T. Ini T, min T jadi min, ini T jadi min T, jadi min, dimana fungsi min T adalah A0 ditambah sigma N dari 1 sampai tak berhingga AN kali. Nah, kosinus dari negatif, kosinus min alfa adalah cos alfa, jadi minnya diabaikan, jadi kosinus N omega T. Tetapi sinus dari min alfa adalah min sin alfa. Sinus min alfa adalah min sin alfa, jadi minnya seolah keluar, jadi min Bn sin N omega T. Kita tahu bahwa kosinus min alfa adalah cos alfa, sin min alfa adalah min sin alfa. Kalau kedua fungsi ini harus sama, maka haruslah Bn sama dengan 0. Maksudnya kalau fungsi genap kosinusnya ada, tetapi sinusnya tidak ada, karena Bn-nya 0. Jadi fungsinya jika dari Fourier adalah fungsi genap, maka Bn-nya 0. Bn-nya 0. Ini adalah dari Fourier. Karena Bn-nya 0, ini 0 kali sin N omega T-nya 0, hilang. Maka tinggallah fungsi T adalah A0 ditambah sigma AN kali cos N omega T. Ini tinggal ini. Pada fungsi yang memiliki simetri genap Bn 0, oleh karena itu sudut fasa harmonik tangen theta n sama dengan Bn per n nya adalah 0, yang berarti ya karena tangen theta adalah sin Bn per an, Bn nya 0, 0 bagi an adalah 0, yang berarti theta n nya adalah 0 derajat. Ya, tangen adalah Bn per n, karena Bn nya 0, 0 bagi an adalah 0. Jadi kalau tangen 0 nya 0, berarti sudutnya adalah 0 derajat. Dan contoh, tentukan deret Fourier ini dari bentuk gelombang deretan sinnya berikut ini. Untuk soal ini, tentukan deret Fourier dari bentuk gelombang deretan sinnya berikut. Di sini amplitudonya ini adalah fungsi T-nya. Di fungsi T-nya adalah A. Amplitudonya. Ini fungsi T-nya A, setinggi A maksudnya, ya. Sama ini fungsi T-nya adalah A. Ini min T per 2 sampai T0 nya adalah T. Di sini T0 ini masuk adalah satu periodik yang sama dengan 2L biasanya. 2L sama dengan T0.
Kemudian lebar sinyal adalah T. Ini lebar sinyal. Untuk soal ini, fungsi T-nya sama dengan amplitudo, sama dengan A. Batasannya min T per 2 sampai T per 2. Sehingga kita bisa cari A0 adalah seperti 0. Batasannya min T per 2 sampai T per 2 fungsi T dt. Fungsi T-nya dari adalah amplitudo A dt. A-nya bisa keluar, integral dt T kecil ya. Batasnya min T besar per 2, min T besar per 2 sampai plus T besar per 2. Sehingga A per T0 kali T per 2 dikurang min T per 2. T per 2 min plus, jadi T per 2 tambah T per 2 adalah T, sehingga hasilnya A per T0 kali T, AT per T0. Ini nilai A0. Karena fungsi genap, maka Bn 0. An 2 per T0 min integral min T per 2 per T2, ini batasnya fungsi T cos N W0 omega 0 T dt. A-nya, fungsi T-nya A, karena A adalah konstan, boleh keluar, jadi 2A per T0. Kemudian tinggallah kosinus N omega 0 T dt. Nah, dt kan ini cos U, ini du. Cos U du. Jadi cos N omega T, sini D N omega T harus sama. Cos U du. Turunan ini terhadap T turunannya 1, tinggal N omega 0. Karena turunan ini adalah N kali omega 0 dt. Pada yang ada sini ada dt saja. Maka terjadi kelipatan dari N kali omega 0. Supaya ini menjadi 1 dikali seper N omega 0. Karena seper N omega 0 kali N omega 0 1 dt. Kemudian integral dari ini kita kalikan 2A per T0 N omega 0. Integral cos U du adalah sin U. Batasnya min T per 2 sampai plus T per 2. Kita masukkan T kecil diganti dengan plus T per 2, ini min T per 2. Kemudian kita tahu omega 0 kecepatan sudut adalah 2pi per T0. Omega 0 adalah 2pi per T0. Kita ganti omega 0 nya dengan 2pi per T0. Omega 0 diganti 2pi T per 0. Ini min keluar plus. Maka tinggallah sini sin MPT. MPT per T0 juga sama. Ini kena sama, dijumlahkan di 2 kali. Kemudian omega 0 nya kita ganti dengan 2pi per T0. T0 nya coret, 2 nya coret. Maka tinggallah A 2 dikali A 2A, N kali Pn sin MPT per T0. Sehingga dari Fourier-nya adalah fungsi T adalah A0 tambah sigma N1 beta beringga AN kali cos N omega 0 T ditambah Bn kali sin omega 0 N kali omega 0 T. Karena Bn nya 0, ini hilang. Maka tinggallah fungsi T adalah dimana tadi A0 nya menilai dari AT per T0, dan AN nya, ini AN nya, AN nya bernilai 2A per Pn sin MPT per T0 kali kosinus N omega T.
Ini untuk fungsi genap. Untuk fungsi genap, n-nya adalah 2, 4, dan 6 ya. Untuk fungsi genap, n-nya adalah 2, 4, dan 6. Tetapi untuk fungsi ganjil nanti an-nya 0. An yang mempunyai nilai untuk n 1, 3, 5 untuk ganjil. Untuk ganjil an-nya 0. Simetri ganjil. Suatu fungsi dikatakan mempunyai simetri ganjil jika fungsi t sama dengan min. Fungsi t sama dengan min fungsi min t. Simetri ganjil jika fungsi t sama dengan min fungsi t. Contoh dari fungsi yang memiliki simetri ganjil adalah fungsi sinus. Sinus omega t sama dengan min sin dari min omega t. Jadi fungsi alfa sama dengan min dari fungsi min alfa. Untuk fungsi semacam ini kita dapatkan untuk simetri ganjil atau fungsi t-nya adalah fungsi ganjil, maka fungsi t sama dengan A0 ditambah sigma n1 dengan an kali cos n omega 0 t tambah bn kali sin n omega t. Akibatnya fungsi min t adalah t-nya kita ganti min t. Jadi ini t ganti min t, t ganti min t. Fungsi min t A0 tetap ini. Kosinus min alfa adalah cos alfa. Jadi minnya seolah diabaikan. Kosinus dari min n omega t adalah kosinus n omega t. Jadi kosinus min alfa adalah cos alfa. Tapi kalau sin min alfa, min sin alfa seolah minnya keluar. Jadi min bn sin n omega t. Kemudian ini kali min 1. Kita untuk fungsi ganjil, fungsi t adalah min fungsi min t kali min 1, jadi min A0. Ini minnya kali ke dalam, ini tetap plus, kali dalam menjadi min an, min kali min plus. Nah, untuk fungsi ganjil berlaku fungsi t sama dengan min fungsi t. Jadi fungsi ini fungsi t sama dengan fungsi min t. Jadi A0 sama dengan min A0 ya, A0 sama dengan min A0, sehingga min dipindah ke kiri. A0 tambah A0 sama dengan 0, 2A0 0, sehingga A0 nya 0. Kemudian di sini juga min an sama dengan min an dengan sama an plus an 0, 2an 0, sehingga an nya 0. Maka direct Fourier untuk fungsi ganjil atau direct Fourier untuk simetri ganjil, fungsi t sama dengan A0 nya diganti 0, an nya ganti 0. Karena an nya 0, A0 nya 0, maka tinggallah untuk simetri untuk fungsi ganjil, fungsi t atau simetri ganjil. Fungsi t adalah sigma n1 dengan bn kali sin n omega t, di mana A0 nya 0 dan an nya juga 0. Pada gelombang dengan simetri ganjil an 0, oleh karena itu sudut fasa harmonik dengan theta n adalah bn per an ya, bn per an, di mana n bernilai 0, maka tangen theta n adalah tak berhingga, sehingga theta n adalah siku-siku atau 90 derajat. Kita lihat dari Fourier dari bentuk gelombang persegi di bawah ini, di mana periodiknya adalah T dari 0 sampai T. Untuk 0 sampai T per 2
fungsi T nya adalah sama dengan amplitude A, sedangkan dari T per 2 sampai T, fungsi T nya adalah min A. Bentuk gelombang memiliki simetri ganjil, amplitude A periode T0 dengan T. Fungsi T dengan A, T0 dengan T, karena simetri ganjil A0 0, AN 0. Bn sama dengan 2 per T0 integral 0T, karena batasnya dari 0T, 0 sampai T, 0T, fungsi T sin N omega 0T dt. Fungsi T adalah untuk hati-hati dengan nilai batas integralnya. Seperti hal ini, fungsi T dengan bernilai A untuk T antara 0 T per 2 sama dengan A untuk 0 sampai T per 2 untuk min A T per 2 sampai T. Lihat gambar. Maka Bn adalah 2 per T integral 2 per T0, T0 diganti dengan T, 0 sampai T kita pecah dari 0 sampai T per 2, T per 2 sampai T. Untuk T nya dari 0 sampai T per 2, fungsi T nya bernilai A, sedangkan T per 2 sampai T, fungsi T nya bernilai min A, amplitude. A nya bisa dikeluarkan di 2A per T. Kemudian ini tinggal sin U dt, jadi sin U du. Nah, du nya sini N omega 0 T. Turunannya terhadap T 1 dt sehingga N omega 0 dt. Terjadi kelipatan N omega 0, maka kali 1 per N omega 0. Dengan cara yang sama juga demikian, sama. Kemudian 1 per N omega 0 nya sama dikeluarkan, tinggallah integral sin U du adalah min cos U. Ya, integral sin U du adalah min cos U. U nya adalah N omega T, ini sama juga. Min cos omega U, ini batasnya 0 sampai T per 2. Ini batasnya dari T per 2 sampai T. Ini kemudian kita masukkan batas atasnya T per 2, agar batas bawah adalah 0. Ini batas atasnya T, batas bawahnya T per 2. Min cos N omega T per 2 dikurang min kali min plus ini cos 0, cos 0 1. Ini cosinus N omega T dikurangi cosinus N omega T per 2. Cos 0 1, cos N omega T min cos N omega T T per 2 sama min tambah min 1 tambah min 1 di min 2. Kemudian omega T nya kita ganti dengan 2pi per T. 2pi per T. 2pi per T ganti. T coret. Maka tinggallah sini 1 ditambah cos N kali 2pi min 2 cos MP. Maka Bn itu adalah A per N, 1 cos N kali 2pi, berapapun N nya dimasukkan nilainya 1, ini 1. Kemudian ini min 2 cos MP. Di 2, 1 tambah 1 2, 2 dikurang 2 cos MP kali A per MP. Itulah Bn nya. Kemudian maka dari Fourier simetri ganjil itu adalah fungsi T sesuai rumusnya A0 tambah sigma dalam kurung AN kali cos N omega 0 T tambah Bn kali sin N omega T. A0 nya 0, AN nya 0, hilang, tinggallah. Nah, ini ada sigmanya.
N dari 1 sampai tak berhingga. Ya, fungsi T adalah sigma dari A per A kali 2 kurang 2 cos NP per NP kali sin N omega T, dimana cos NP nilainya min 1 pang N. Kalau ini ganjil nilainya min 1, kalau genap nilainya plus 1. Simetri setengah gelombang terjadi jika fungsi T sama dengan min fungsi T min T0 per 2. Maka kita cari fungsi T min dari fungsi T kurang T0 per 2. Untuk itu kita tahu fungsi T adalah A0 plus sigma AN kali cos N omega 0 T tambah BN sin N omega T. Maka min fungsi T min T0 per 2 adalah kena kali min jadi min A0 ditambah sigma ini kali min di min AN cos T nya kita ganti dengan T min T0 per 2. Ini kali min T ganti dengan T min T0 per 2. Min A0 min AN kali cos, ini kita kalikan N omega 0 kali T, kemudian N omega 0 kali T0 per 2. Demikian kan untuk sinnya. Nah, kemudian untuk ini omega 0 nya kita ganti dengan 2pi PT0, sehingga T0 saya coret, 2 saya coret. Maka tinggallah bahwa min fungsi T min T0 per 2 adalah min A0 tambah sigma dalam kurung min AN kali cos N omega 0 T dikurang NP dikurang BN sin N omega 0 T dikurang NP. Kemudian kita cari nilai dari kosinus N omega T kurang NP dan sinus N kurang omega 0 T kali E kurang MP. Kita cari menurut rumus ini adalah cos ini kurang ini adalah cos, kalau ini min di plus sin ya, cos sin. Nah, kita tahu sin NP berapapun dimasukkan N nya, sin 1pi, sin pi 0, sin 2pi 0, sin 3pi 0, jadi sin NP 0. Maka tinggallah kosinus N omega T kurang MP nilainya sama dengan ini udah 0, tinggal cos N omega T dikali cos MP adalah min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Karena kalau kita masukkan sini, kalau N nya 1 nilai min 1. Sini kalau 1 cos pi nilai min 1. Kalau 2 min 1 pangkat 2 plus 1. Ini kalau 2 cos 2 pi adalah 1. Jadi tergantung N nya ganjil atau genap. Kalau ganjil min 1, kalau genap plus 1. Ini letakkan di depan. Demikian juga sin A min B adalah sin cos kosin, tanda tetap. Kalau cos lawan tanda, kalau sin tetap. Jadi min. Sudut pertama, sudut kedua, sin cos kosin, sudut pertama, kedua. Nah, sin NP berapapun N-nya selalu 0, ini habis. Maka tinggallah sin M omega 0 T cos MP adalah min 1 pangkat N, letak di depan. Kemudian kita substitusi ini, kita ganti nilainya, kita ganti min 1 pangkat. Jadi yang ini sin kosinus N omega 0 T kurang MP, tadi nilainya adalah ini min 1 pangkat N ini. Juga sin N omega T kurang MP, kita dapat ini substitusi. Ini adalah suatu fungsi mempunyai simetri setengah gelombang atau setengah
jelajah atau the half rank Fourier series ya. Fungsi T adalah min dari fungsi T min T0 per 2. Kita bandingkan. Di sini AN, ini kalau A0 sama A0, min A0 pasti 0 ya. A0 sama dengan min A0. Berarti pindahkan 2 A0 0, A0 nya 0. Kemudian AN nya juga AN sama dengan di sini min AN kali min 1 mak N. Jadi AN tambah AN kali min 1 mak N, keluarkan AN nya hingga AN nya 0. Ini nilainya pasti N nya harus ganjil ya. N nya harus ganjil. Transformasi Fourier. Deret Fourier yang koefisiennya diberikan sebelumnya hanya berlaku untuk sinyal periodik. Sinyal-sinyal non-periodik seperti sinyal eksponensial dan sinyal tangga tidak dapat direpresentasikan dengan deret Fourier. Untuk menangani sinyal-sinyal demikian, kita memerlukan transformasi Fourier dan konsep spektrum kontinu. Sinyal non-periodik dipandang sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga. Jika diingat bahwa kecepatan sudut omega 0 sama dengan 2pi per T0, maka deret Fourier dapat dituliskan sebagai bentuk eksponensial berikut. Nah, ini dari mana perubahannya dapat dilihat berikutnya. Jika diingat bahwa omega 0 2pi per T0, maka deret Fourier dapat dituliskan sebagai bentuk eksponensial berikut. Fungsi T sama dengan sigma N min tak berhingga sampai tak berhingga N min tak berhingga seperti 0 min T0 per 2 ini fungsi T E pangkat min J ini maksud sini bilangan imajiner sama dengan I yang nilainya akar min 1, bilangan imajiner E pangkat min J N omega T dt kurung kali E pangkat plus JN J kali N kali omega 0 kali T. Kita tahu omega 0 adalah 2pi per T, maka T0 adalah kali silang, sifat kali silang tukar tempat, T0 ke atas, omega 0 ke bawah. 2pi per omega 0, maka rumusan ini T0 nya kita ganti dengan 2pi per omega 0, maka terbalik jadi omega 0 per 2pi. Nah, kita tahu 2pi konstan boleh keluar dari sigma, maka fungsi T dengan seperdua pi sigma dari min T0 per 2 sampai T0 per 2, fungsi T E pangkat min JN omega T, omega 0 nya diletakkan di belakang, omega 0 kali E pangkat J kali N kali omega 0 T. Inilah bentuk dari transformasi Fourier. Fungsinya bisa berubah demikian. Ini bukan hasil transformasi Fourier, tapi merupakan fungsi waktunya, fungsi T dalam bentuk eksponensial. Kita lihat sekarang apa yang terjadi jika periode T0 diperbesar. Ya. Jika periode T0 diperbesar, karena W0 adalah 2pi per T0, maka jika T0 diperbesar, penyebut diperbesar, omega 0
makin kecil, ya. Di penyebut diperbesar, pembilang nilainya menjadi makin kecil. Makin kecil. Beda frekuensi antara dua harmonik sa yang berurutan, yaitu delta omega adalah n plus 1 kali omega 0 dikurang n omega 0. Kalau diselesaikan, ini n omega 0 dicoret, tinggallah sama dengan omega 0 yang sama dengan 2pi per T0. Jika juga akan makin kecil, yang berarti untuk suatu selang frekuensi tertentu jumlah harmonik semakin banyak, ya. Juga akan makin kecil yang berarti untuk suatu selang frekuensi tertentu jumlah harmonisa semakin banyak. Oleh karena itu, jika periode sinyal T0 diperbesar, penyebutnya diperbesar menuju tak berhingga, maka spektrum sinyal menjadi spektrum kontinu. Delta W, delta omega menjadi d omega, pertambahan frekuensi infinitesimal, dan n omega 0 menjadi perubah kontinu omega. Dengan demikian, bentuk eksponensial dari Fourier menjadi fungsi T adalah 1/2pi integral min tak berhingga pada tak berhingga dalam kurung integral min tak berhingga fungsi T E pangkat min J omega T dt kali E pangkat J omega T d omega, dan nilai ini sama dengan fungsi omega. Ini yang merupakan transformasi Fourier, ya. Ini tetap, yang ini nilainya adalah fungsi omega E pangkat ini, dengan fungsi omega merupakan sebuah fungsi frekuensi yang baru sedemikian rupa sehingga fungsi omega-nya bernilai integral min tak berhingga pada tak berhingga fungsi T E pangkat min J omega T dt. Dan fungsi omega ini merupakan transformasi Fourier dari fungsi T yang ditulis dengan notasi fungsi omega itu sama dengan fungsi dari fungsi T, fungsi dari fungsi T. Proses transformasi balik atau inverse transformasi Fourier kita lakukan melalui persamaan fungsi T-nya adalah inverse dari fungsi omega. Contoh, carilah transformasi Fourier dari bentuk gelombang sinyal di bawah ini. Kalau kita amati dari gambarnya, gelombang ini dari min tak berhingga sampai min T per 2 nilainya 0. Antara min T per 2 sampai plus T per 2 fungsi T nya adalah, atau kecepatannya di sini fungsi T, kecepatan VT nya di sini sama dengan amplitude yaitu A. Kemudian di T per 2 ke atas, T per 2 sampai tak berhingga nilainya 0. Tidak ada. Untuk gelombang ini adalah non periodik karena hanya mempunyai nilai antara min T per 2 dan plus T per 2. Sedangkan untuk T yang lain ada nilainya 0. Karena itu diperoleh adalah fungsi omega. Ini adalah hasil dari transformasi Fourier. Integral, ya, integral dari min T per 2 sampai T per 2. Fungsi T nya adalah A, ya, fungsi T nya adalah A. E pangkat min J omega T dt. Maka kita jabarkan
seperti ini. Kita coba jabarkan secara detail. Di mana batasan min tak beringas sampai min TP2 fungsi T-nya 0, antara min TP2 sampai TP2 fungsi T-nya amplitude ya A, antara TP2 sampai plus tak beringas fungsi T-nya 0. Maka transformasi Fourier F omega adalah integral min tak beringas sampai plus tak beringas fungsi T E berpangkat min J omega T dt. Dari 3 bagian, ini yang antara min tak beringas sampai min TP2 nilai fungsi T nya 0, antara min TP2 sampai plus TP2 fungsi T nya amplitude A, antara setelah T plus 2 sampai plus TP2 sampai plus tak beringas nilainya 0. Maka yang tinggal ini amplitudenya boleh kita keluarkan. Kemudian integral min TP2 sampai plus 2 E pangkat min J omega T. Jadi E pangkat U dt harus E pangkat U du. Du nya min J omega T. Turunannya adalah terhadap T min J omega T turunan 1 dt. Maka terjadi kelipatan min J omega supaya jadi 1 kali seper min J omega, sehingga transformasi Fourier min A per J omega ini integral E pangkat U du adalah E pangkat U nya adalah min J omega T agak batas min TP2 sampai plus TP2. Ini tetap, ini kita masukkan nilai T nya kita ganti plus TP2 batas atas, batas bawahnya min TP2. Kemudian J nya saya pindahkan ke di bawah ini. Nah, untuk ini harus per 2C 2I, mungkin dalam kompleks biasa kita kenal dengan 2I. 2J nilainya adalah sin di luar J nya. 2J nya ini omega T per 2 sin theta. Jadi E pangkat J theta ya sin theta. Theta nya ini omega kali T per 2. Ini tinggal, karena ini tadi dibagi 2 maka ini kali 2 ya. Sini J tadi 1J menjadi 2J dikali 2 penyebut pembilang dikali 2 juga, supaya 2 per 2 1. Kemudian ini tetap 2A per omega. Ini adalah, kalau ini min sin omega T, kalau ini plus kosinus omega T per 2. Nah ini kita bagi 2 boleh, atau biasa seperti ini boleh juga, dibagi 2A per 2 omega per 2. Nah, omega per 2 nya dipindahkan ke belakang sehingga terjadi transformasi Fourier A kali amplitudenya sin omega T per 2 dibagi omega per 2. Contoh dari 3.2. Carilah transformasi Fourier dari fungsi T A kali E pangkat min alfa T ut dan gambarkan spektrum amplitudo dan fasanya. Transformasi Fourier integral min tak beringas sampai tak beringas fungsi T E pangkat min J omega T dt, dimana fungsi T nya A kali E pangkat min alfa T ut. Ini kita ambil positif, jadi integral
0 sampai plus tak berhingga, mana min tak berhingga sampai 0, A nya 0, hingga fungsi transformasi Fourier A nya bisa keluar. Ut ini biasanya ini anggap nilai 1, nggak termasuk. Kemudian ini kita gabung E pangkat min alfa T dengan E pangkat min JWT, min J omega T. Kalau dikali pangkatnya dijumlah, kemudian dikeluarkan min dalam kurung alfa tambah J omega kurung T. Nah, kalau ini sebenarnya ini bisa pakai rumus transformasi Laplace ya. Ini yang tanpa Laplace ya integral E pangkat U du sengaja ya. Nah, du nya ini min dalam kurung alfa tambah J omega dt. Jadi dari kelipatan min dalam kurung alfa tambah J omega, maka sini kali seper min alfa tambah J omega. Kemudian min A per alfa tambah J omega, integral 0 tak berhingga dari ini kita beri limit, karena ini ada menuju tak berhingga, integral tak tentu, integral 0 limit P menuju berhingga dari integral 0P E pangkat dalam kurung alfa tambah J omega T D dari min dalam kurung alfa tambah J omega T. Kita tahu integral E pangkat U adalah E pangkat U agak batas 0P, mana P nya tak berhingga. Kita masukkan P nya, kita ganti dengan tak berhingga. Oh, ini berdahulu karena min kita turun ke menjadi penyebut seper E pangkat min U seper E pangkat U ya. Turun ke jadi penyebut tetap, ini kali 0 E pangkat 0 1. Ini P nya kan tidak berhingga, E pangkat tak berhingga, seper tak berhingga dalam limit adalah 0, sehingga 0 kurang 1 min 1 kali min plus, maka transformasi Fourier-nya A per alfa tambah J omega untuk alfa positif. Nah, nomnya adalah nom A per akar dari alfa kuadrat ditambah omega kuadrat, sehingga kita dapat sudut atau argumennya adalah sudut dari fungsi J omega nya arcus tangen omega per alfa, atau tangen pangkat inverse dari tangen omega per alfa. Gambar spektrum amplitudo dan fasanya. Inverse transformasi Fourier. Pada transformasi Fourier, transformasi inverse sering dilakukan dengan mengaplikasikan relasi formalnya. Contoh 41, jika transformasi Fourier sama dengan 2pi delta omega, ya, jika transformasi Fourier sama dengan 2pi delta omega, maka fungsi gelombangnya adalah seper 2pi integral min tak berhingga tak berhingga fungsi transformasi Fourier E pangkat J omega T di omega, dimana transformasi Fourier-nya 2pi delta omega, batasnya bisa 0 min sampai 0 plus, atau alpha min sampai alpha plus.
2pi dikeluarin, dicoret, maka hasilnya integral alfa min sampai alfa plus delta omega kali E pangkat J omega T 2 omega. Fungsi 2pi delta omega adalah fungsi yang di kawasan frekuensi yang hanya mempunyai nilai di omega 0 sebesar 2pi. Oleh karena itu, E pangkat J omega T juga hanya mempunyai nilai di omega sama dengan 0 sebesar E pangkat J kali omeganya 0 kali T adalah E pangkat 0 sama dengan 1. Karena fungsi hanya mempunyai nilai di omega 0, maka integral dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga cukup dilakukan dari 0 min sampai 0 plus, yaitu sedikit di bawah dan di atas omega sama dengan 0. Contoh ini menunjukkan bahwa transformasi Fourier dari sinyal searah beramplitudo 1 adalah 2pi delta omega. Tabel berikut ini memberikan hasil transformasi Fourier untuk beberapa fungsi. Sinyal fungsi T ini adalah transformasi Fourier. Impuls ini delta T, transformasi Fourier-nya adalah 1. Sinyal searah konstan 1 untuk fungsi T nya, transformasi Fourier-nya 2pi delta omega. Fungsi anak tangga UT seper J omega ditambah pi kali delta omega. Signum seperti ini, eksponensial kausal, eksponensial 2 sisi, eksponensial kompleks, kosinus dan sinus. Jadi inilah tabel yang memberikan hasil transformasi Fourier untuk beberapa fungsi. Sifat-sifat transformasi Fourier. Sifat-sifat transformasi Fourier: sifat kawasan waktu, kawasan frekuensi. Sinyal fungsi T kawasan frekuensi adalah bentuk dari transformasi Fourier. Kelinieran untuk ini, maka kawasan frekuensi ini. Diferensiasi dft per dt, sini J omega kali transformasi Fourier F omega. Integral min tak berhingga sampai T fungsi X dx F omega per J omega tambah pi fungsi 0 delta omega. Kebalikan atau inverse fungsi min T fungsi min omega. Simetri 2pi dari fungsi min omega. Pergeseran waktu, kemudian ini pergeseran frekuensi dan penskalaan. Inilah sifat-sifat dari transformasi linear. Data pustakanya